Jadi guys, aku punya truffles coklat Dubai. Sebenarnya aku kemarin udah makan 1 biji kan aku gak sabar banget pengen cobain. Jadi aku juga gak sempat video. Ini enak banget guys. Dia tuh ada rasa asinnya gitu. Ini aku juga gak tahu sih isinya berapa. TW ini aku baru keluarin dari kulkas ya. Takutnya nanti masih keras. Aku baru coba kemarin sih ya. Dan aku juga belum sempat cobain coklat Dubai yang viral kemarin. Ini lebih enak dingin sih kayaknya. Namanya Enak banget. yummy. Nah, ayamnya itu ada tekstur kayak wafer gitu ya. Nah, kalau kalian mau cobain juga, kalian beli dari si Ujang. Hai guys, jadi kita mau SMR apa tuh namanya? Coklat Dubai. Ini dari Reindeer. Tahu kan kalian Reindeer yang kafe terbagus di Bogor? Ternyata itu saudara Rahik. Aku bangga banget jadi temennya. Oh, sudah Gila, Sultan. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita coba. Kukunya kurang panjang aja. Oh, ini cara penyimpanan. Oke, udah ngerti. Penyimpanannya gimana dulu? Oh, penyimpanan. Dikonsumsi maksimal 3 hari setelah dibuka. Simpan Dubai coklat di dalam chiller atau lemari dingin. Rasa terbaik saat dikonsumsi dalam keadaan dingin. Oke, ini udah dingin guys. Udah dingin banget. Rusuh ya wah. Oh, ini ada pendinginnya. Pendingin. Oh, ini ya premium banget ya packagingnya. Ya. Wow.
kaget dong. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini Awas kena eces awan. gue bilang ya. Ya. Saya udah pakai pisau. Iya. Hah? Udah, dia udah cuci tangan. Iya. Udah, kita semua udah. Nih. Udah 1, 2. Udah, 3. Enggak ada suaranya tahu nanti dia kalau kita ribut. Ya tapi udah ke coba lagi. Nanti krek lagi coba pengen deh. Ini nih gue potong lagi nih. Enggak bagus lagi. Apa sih? Mari kita coba ya. Coba kamu dulu. Gua sama yang ini. Coklatnya udah kepo. Coba kamu dulu. Ini mana? Ininya. Satu orang satu enggak sih? Iya, 1. Iya. Kenikmatan itu. Rasanya ngacang banget. Rasanya kacangnya berasa banget, pistasionya juga kerasa, tuh coklatnya nggak terlalu manis. Kacangnya. Jadi coba. Aku ya. Ih, curang pergi yang itu. Ya udahlah. Yang ada. Yang ada apa nih? Yang apa namanya? Pistachio. Enak sih. Gimana ya? Beneran enak kok. Enak. Gak expect rasanya kayak gini. Rasanya ngacang bener kata Rahik. Tapi ya emang pistachio kan namanya juga terus full gitu. Coba ya. Muka lu dong, muka lu. Udah. Nggak mau yang ujung itu. Buat awannya. Enak sih kalau lama-lama. Cuman nggak bikin enak sih, maksudnya gua ngambil satu lagi juga masih bisa gitu. It cost 27.500. Damn bro. Tri, sini gua potokin deh. Belum. Gimana bu? Tangan gua. Kita tuh dapat 2 bar apa satu sih? 1. Satu doang. Demi apa pengen lagi? Enak sih ya. Dia tebel banget. Dia tebel. Bener-bener ada esensi. Nggak, aku pegangin, Iya, kamu betul. makan. Mahalnya berasa ya guys ya. Nih, coba. Ada goldnya. Gold-goldnya. Ini emas asli, bukan lah. Asli. Itu kerasa. Oke, jadi langsung aja ya. Kita coba ya. Gue pakai gold, bibir gold. Diem. Enak nggak menurut kamu? Itu jatuh. Ada yang tumpah guys, maaf. Biasanya. Ngecang. Nggak expect. Ya. Kayak rame gitu loh ketika digigit, anjay rame. Manis, asam, asin. Rame rasanya. Jangan lupa Subscribe untuk review makanan aneh lainnya. Iya. Ya, maksudnya Dadah. makanan viral deh. Dadah. Udah, kok jadi hitam?
Sayangnya coklatnya tebel. Nggak semuanya warna coklat hijau tuh Dubai coklat ya guys. Murah! Ya tapi kan kecil. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Finally, after a long time kita akan battle lagi. Dan battlenya super seru banget sih menurut aku ini. Karena kita akan battle Dubai Coklat. Kita akan battle Dubai Coklat dari brand lokal. Tapi di sini kita udah masukin juga si Fix yang punya Dubai-nya. Dan percaya nggak, aku bener-bener nggak tahu si Fix Dubai yang mana. Karena nomor 4, nomor 8 itu bener-bener kemungkinan Fix. Karena mirip banget gitu, jadi aku bener-bener nggak tahu. Dan dari semua merek Dubai Coklat, semua brand belum pernah ada yang aku cobain kecuali si Fix Dubai-nya. Jadi kayak aku so excited banget. Siapa tahu kan kita bisa memajukan produk lokal ya nggak sih? Siapa tahu produk lokal ternyata ada yang lebih enak dari Fix Dubai. We never know. By the way, sebelumnya kalau kalian merhatiin kulit aku akhir-akhir ini, aku itu baru aja nyobain salah satu skincare. By the way, ini honest review dan kalian bisa lihat ini adalah before dan ini adalah afternya. Kelihatan banget kan? Jadi kalau kalian di YouTube aku kadang suka banyak aku ngeliat komen kayak, Kak Tashi sekarang lebih glowing karena aku pakai brandnya adalah HNH
skincare. Bahkan setelah Anes review aku pakai 1 bulan, aku akhirnya dijadiin brand ambasadornya. Nah, kalau kalian penasaran pengen samaan sama aku, paket yang aku pakai itu namanya Signature by Camilla Luminous Package. Jadi dalamnya itu udah ada toner, facial wash, serum, night cream, dan juga day cream. Oh my god, trust me, day creamnya bagus banget. Kalian tidak akan pernah pakai bedak, foundation, cushion lagi kalau udah ada day creamnya. Day creamnya se-glowing itu, sebagus itu, finishingnya tuh kayak yang aku pakai gini. Jadi kayak kelihatan kulit kita glowing cerah, padahal dia cuma pakai day cream. Ngerti gak sih? Dan aku juga pakai sunscreennya dari mereka. Sunscreennya bagus banget, SPF-nya udah 50, PA-nya udah plus, non comedogenic. Dan kemarin dua-duanya ini menjadi top 1 skincare nomor 1 terlaris di Shopee. Masya Allah. Jadi kalau kalian lagi pengen glowing, trust me, cobain si Luminous Package ini, karena aku kalau nge-review skincare tidak pernah tidak dipakai. Jadi kalau kalian pengen lihat yang bener-bener honest review, aku tidak campur sama sekali dengan brand lain. Aku dari dulu selalu kayak gini, selalu bener-bener aku pakai. Dan ini hasilnya kan bisa lihat sendiri, dan ada proses pemakaiannya selama 30 hari aku videoin. Lebih lengkapnya semuanya itu ada di Instagram aku dan ada di highlight juga. Jangan lupa beli. Udah aku kasih juga linknya nih di description box aku kalau kalian pengen cobain Luminous Package-nya atau sunscreen-nya. Tapi di luar dari produk tadi, aku tuh nambahin juga moisturizer, itu juga dari HNH, dan menurut aku ini the bomb terbaik. Kalau kalian punya kulit kering dan pengen benerin skin barrier, harus banget pakai namanya Marine Collagen Salmon DNA. Oh my god, bener-bener ngelembabin, bikin kulit aku jadi glowing, lembab. Kalian kalau mesti lihat di foto-foto aku akhir-akhir ini, kelihatan banget kulit aku tuh se-glowing itu karena memang pakai itu sebagus itu. Jadi jangan lupa beli semuanya, cobain. Nanti kalau kalian berubah juga tag aku, karena udah banyak banget yang honest review juga nyobain paket ini sama nama aku dan hasilnya mantep banget. Oke, sekarang langsung aja kita mulai review coklat Dubai-nya. Oke, sebelum mulai mari kita nujum dulu seperti biasa ya. Tapi kan mesti tahu dulu selera aku seperti apa. Nah, kalau dari secara nujum, aku tuh suka banget pistachio yang bener-bener asin gurih, terus ada aroma pistachionya kuat, dan aku tahu banget cara ngebuat si Kataifi dengan pistachio buttersnya ini gampang banget. Sebenarnya cuma pistachio di blender yang lama, nanti dia akan mengeluarkan minyak dan menghasilkan pistachio paste-nya itu. Tinggal dicampur ke Kataifi yang di oven bisa, atau enggak digoreng pakai sedikit butter atau minyak, itu bisa dicampur ya. Jadi rasanya tuh harus ada asin gurih, terus coklatnya manis, tapi balance antara coklat sama pistachionya. Dari semua bentukannya aku lihat, jujur ya, aku belum apa-apa udah bakal merasa yang juara adalah nomor 7. Kan mesti lihat pistachionya banyak banget kan, balance banget antara coklat sama pistachionya. Kalau yang kurang enak menurut aku ada nomor 1, karena nomor 1 kecil banget, jujur li. Mungkin karena bentuk cetakannya beda, jadi dia kayak kurang menarik gitu. Oke, langsung sekarang kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 dulu. Nah, ini nomor 1, dia bentukannya kecil-kecil, tapi jujur painting di atasnya ini, coklat paintnya tuh cantik banget. Kayak dibikin sama orang profesional deh. Kita cobain ya. Itu hijau pistachio banget sih, bukan yang kayak pakai pewarna gitu. Tuh. Yang nomor 1 ini, aku yakin banget dia pakai real pistachio 100%. Isiannya mirip banget sama yang buatan aku. Ini bahkan nggak ada manis-manisnya banget gitu dalamnya. Jadi kayak asin gurih, real pistachio. Terus crispy Kataifi-nya, luarnya milk coklat. Seandainya dia bikin cetakannya yang model-model kayak yang lain gini, yang gede, pasti ini enak banget. Tapi sayangnya dia bikinnya kotak-kotak kecil gitu. Please banget brand nomor 1, ganti modelan coklatnya dong, yang kayak gini gitu. Kayak seenggaknya jadi kayak isian pistachionya tuh banyak, padahal ini enak banget. Cuman karena terlalu sedikit, jadi kayak mostly ketika dikunyah dikit dapat asin gurih, ternyata lama dikunyah ketiga keempat udah ketutup sama si milk coklatnya. Jadi aku belum bisa taruh depan, tapi nggak aku taruh belakang juga, aku taruh tengah depan ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2, warna pistachionya tuh kayak warna ice cream mint, bukan kayak pistachio. Karena aku tau kalau pistachio tuh warnanya agak-agak kayak hijau muda, olive gitu kan. Kalau ini tuh kayak warna mint. Wangi pistachio juga gak tau berasa sih sejujurnya, tapi dia sebenarnya banyak tuh isiannya. Cuman warnanya, kalian bisa lihat ya, ini kan warnanya harusnya hijau yang kayak di atas tuh. Kalau dia tuh hijau muda. Sebenarnya kita cobain.
masih bingung nih apakah ini pistachio apa bukan ya. Jadi kerasa sih pistachio, tapi kayaknya tuh amount of pistachio sangat amat sedikit deh. Nggak bohong, yang ini rasanya kayak white chocolate aja. Sebenarnya kata Ivy-nya udah cukup banyak dan tebal dan kriuk dan enak. Cuman kalau kalian berharap ini rasanya gurih-gurih asin pistachio, enggak sih. Ini kayak makan coklat manis aja. Ada sedikit banget rasa pistachio, tapi kayak seakan-akan tuh bukan dari kacang asli, tapi kayak dari essence seakan-akan ya. Tadi aku nggak makan coklatnya, aku cuma makan kata Ivy sama ijo-ijonya. Pas tutup mulut tuh aku rasakan lebih ke white coklatnya sih. White coklat campur milk coklat. Mohon maaf banget, ini aku taruh belakang dulu. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 jujur bagian luarnya cantik banget. Kayak dikasih painting gitu. Spray pen buat coklat warna biru, ada gold-goldnya. Dia kelebihannya adalah lapisan coklatnya tuh super tipis, Pol. Tipis banget lapisan coklatnya, lihat segini doang. Tuh, nah tengahnya nih semuanya kata Ivy-nya. Jadi untuk coklatnya doang sih udah jelas enak ya. Milk coklatnya tuh tipikal yang enak. Poin plus dulu ya, kata Ivy-nya bener-bener crispy. Dari semua dia yang paling kayak kering banget gitu loh di oven atau di gorengnya. Jadi kayak bener-bener crispy banget. Pistachionya itu kerasa banget pistachio, tapi tuh nggak ada si asin gurih kacangnya itu. Aku dapet tekstur kental sama aromanya juga dikit banget gitu. Jadi aku bingung loh. Mungkin ya kalau aku tutup mata pun kayaknya aku nggak tahu deh ini pistachio. Aku merem ya, coba. Aku mau coba lagi. Intinya aku nggak bilang dia nggak pakai pistachio ya, karena dari warna sama tekstur sih pakai pistachio, tapi I don't know somehow di mulut aku baik aromanya baik gurihnya nggak keluar gitu. Tapi kata Ivy-nya crispy, jadi ini baru bisa aku taruh di tengah ya. Untuk sampai saat ini aja nomor 1 masih paling enak banget isian pistachio kata Ivy-nya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga adonannya balance sih menurut aku. Kayak lapisan coklat sama kata Ivy-nya masih lebih tebelan kata Ivy sama pistachio-nya. Terus bagian luarnya juga paintingnya lumayan cantik ya. Ini kalian bisa lihat tuh, tablek ya. Dan dia tuh teksturnya paling melting gitu di antara yang 3 sebelumnya ya. Yang 3 sebelumnya kan kayak kata Ivy-nya banyak banget, jadi padat crispy banget. Kalau dia tuh lebih melt gitu nih. Oh, kelihatan kan? I'm so excited. Wah, ini kerasa banget tahini. Ini fix pakai tahini, aku bisa jamin iris kuping aku. Kalau diiris nih kuping gue. Nah, tapi sumpah ini harus disebutnya coklat tahini pistachio, karena pistachio sama tahini jauh lebih kuat flavor dari tahininya. Tahini itu dibikinnya tuh dari biji wijen, pokoknya bentukannya tuh biasanya kalau di Arab warna putih gitu, terus kayak selek gitu. Nah, itu rasanya ada di sini banget. Kalau aku secara merem nih, misalnya nih aku makan ya nggak tahu. Aku bener-bener ngerasa ini makan tahini. Ada rasa pistachionya sedikit, milk coklatnya juga enak banget, manisnya bukan yang too much, tapi masih kerasa ada bitternya sedikit. Tapi dari semua, aku suka banget tekstur dari dia, karena dalamnya tuh masih ada melt-meltnya gitu, walaupun crunch dari kata Ivy-nya masih berasa. Tapi tetap menurut aku, kalau lidah aku ya guys, karena ini kan kita fokusnya mau nyari pistachio ya, nomor 1 sih. Ini nomor 1 isiannya mirip banget sama yang aku suka gitu. Jadi kalau aku ngebuat isian ini kayak gini, dalamnya bener-bener ada gurih asinnya. Kalau ini tuh bukan ke gurih asin, lebih kayak ke plain aja, tapi ada aroma tahini, terus milk coklatnya manis. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri yang nomor 1 tuh aduh sayang banget dia pakai cetakan kayak gitu. Sumpah nomor 1 bangun dari tidur yuk, atau nggak lo collab sama gue bikin cetakan baru yuk. Ini dia bakal paling enak deh kayaknya. Nggak tahu sih ya, belum nyoba lagi. Tapi ini masih aku taruh posisi kedua ya. Nih 1, 2, 3 ini belakang. Lanjut nomor 5. Nomor 5, jujur dari semua yang aku coba, dia cetakannya menurut aku paling berani gitu, gede, mewah gitu ya. Terus painting di atasnya juga cantik banget, glossy, coklatnya tipis, dalamnya banyak, melt banget tuh, mirip yang sebelumnya, lihat nggak? Tuh. Tapi emang nggak semelt sebelumnya, karena yang sebelumnya itu memang kadar paste sama kata Ivy banyakan paste-nya, kalau ini banyakan kata Ivy-nya. Dan lihat deh, tipis banget coklatnya, dan ini banyak banget. Ini aku makan kata Ivy-nya doang. Dia kata Ivy-nya bener-bener wangi banget di antara semua. Kayaknya dia tekniknya bikinnya pakai butter kayaknya. Karena wangi, kalau yang lain tuh nggak ada wangi kata Ivy-nya, crispy doang tapi tidak memberikan aroma apapun. Tapi kalau di sini tuh kayak seakan-akan tuh digoreng atau digrill tuh pakai butter, agak wangi-wangi pastry gitu. Tapi pistachionya itu udah kerasa banget, kayak ada rasa melted minyak pistachionya. Tapi dia kurang asin dan gurih. Jadi masukannya sebenarnya untuk dia dari coklatnya tuh udah enak banget. Kata Ivy-nya aromanya udah kayak manggangnya tuh bener-bener aromatic banget. Pistachionya kalau aku bakal lebih diasinin sedikit.
sedikit, jadi akan lebih balance. Tapi secara overall ini udah enak banget. Masih untuk isian belum ada yang ngalahin nomor 1. Tapi kalau nomor 5 sama nomor 4 yang tadi rasa tahini, jujur aku bingung. Tapi kayaknya enakan yang tahini. Aku taruh di nomor 3 dulu, tapi masih bisa kemudian jadi nomor 2 ya. We'll see, nanti aku coba lagi. Lanjut ke nomor 6. Ini juga tebel. Terus rasio coklat sama kataifinya bener-bener keren banget. Kayak coklatnya tipis gitu, jadi kataifinya dapat banyak. Painting atasnya juga cantik. Lapisan coklatnya super tipis. Dan isian kataifinya banyak ya. Nah, tapi dia tidak semelted yang tadi ada tahininya. Masih dia yang paling melted karena dia seperti biasa ini tuh banyak banget kataifinya, spreadnya, jadi nggak bisa terlalu banyak. Kataifinya banyak banget karena mungkin mereka ngejar crispy-nya kali ya. Kita cobain. Untuk ini emang coklatnya tuh manis banget, kataifinya tapi dapat banyak banget dan berasa pakai pistachio, tapi sebenarnya kalian bisa lihat sendiri dari warnanya sih. Ini dia aku bisa jamin pasti dia pakai white chocolate dan nggak sedikit white chocolate-nya. Makanya warnanya berubah jadi kemin. Ini sebenarnya udah enak banget loh untuk brand ini, tapi sayangnya isian dari pistachio Kataifi itu terlalu manis juga. Jadi ketika dimakan tuh overpowering manis banget. Jadi hilang tuh sensasi gurih asin makan pistachio yang ada melted-meltednya gitu. Padahal secara coklatnya, teksturnya, cetakannya udah enak banget. Cuman menurut aku kurang balance. Jadi terlalu kayak manis aja. Tapi ini tetap enak ya. Jadi mungkin taruh di posisi nomor 4 karena tetap enak, cuman ini buat sweet tooth banget. Dan kalau kalian pengen nyari sensasi yang ada asin gurihnya, ini belum ada. Tapi tetap wangi pistachionya kecium kalau yang ini. Bukan kayak yang sebelumnya kan ada yang sampai nggak kecium. Kalau ini tetap kecium. Lanjut nomor 7. Lagi-lagi cetakannya cantik, coklatnya tipis banget, tapi ini sama sebelumnya ini lebih kokoh. Ini tebakan aku aja ya. Kayaknya ini yang bikin bukan rumahan, karena dia bisa banget bikin coklatnya tuh bener-bener shiny, rapih, kenceng gitu. Dia tahu banget kayak ngebalance antara coklat sama minyaknya sama baterai, karena hasilnya pas banget nih. Tuh tapi tipis banget lah, tipis parah. Kita buka Kataifi-nya. Terus warnanya juga lebih hijau, tapi dia bukan yang melted gitu ya, karena Kataifi-nya banyak. Kita buka. Tuh, padet banget. Kita cobain. Iya ini baru pistachio. Emang dia agak keasin ya. So far dari semua yang aku coba, ini yang paling kayak semuanya tuh balance. Kayak pistachionya wangi, ada asinnya. Kan ini yang selera aku ya guys. Tapi kekurangannya satu. Dia bener-bener kebanyakan Kataifi, jadinya dry banget dalamnya, kayak kurang melted coklat. Kalian bisa lihat sendiri ya. Sampai ditekan aja tuh kagak bergerak sama sekali karena Kataifi-nya padet banget. Tapi tetep aja, walaupun Kataifi-nya padet atau nggak melt, ini yang paling balance antara coklat, pistachio tuh berasa banget. Kalau kalian merem, kalian tahu ini pistachio. Tapi sebenarnya sama dalamnya nomor 1 masih enakan yang dalamnya nomor 1. Cuman nggak bisa banget karena ini cetakannya jauh lebih bagus dan jauh lebih puas kalian makan dibanding nomor 1. Tapi kalau nomor 1 bikin cetakan kayak gini, aku lebih suka yang nomor 1. Tapi ini enak, jadi masih aku taruh nomor 1 dia sekarang. Wangi banget pistachionya, bom. Sekarang nomor 10, atasnya ada gold flakes-nya, tapi dalamnya itu warnanya muda banget. Coklatnya juga kayak kering banget tuh, kayak pecah-pecah. Tuh dalamnya, lihat gak sih? Kayak white coklat banget ini mah. Tuh, paling nggak melt gitu. Bahkan ini white coklatnya aja kayak kurang melting, kayak kurang dikasih minyak gitu. Jadinya mengeras kayak gini. Dan dia lapisan coklat atas bawahnya juga ketebelan banget. Kayaknya ini emang masih homemade deh. Soalnya kelihatan banget tebel banget gitu coklatnya. Ini rasanya bener-bener kayak makan dark compound. Dalamnya white coklat, Kataifi-nya juga hampir nggak ada. Coklatnya juga lapisannya ketebelan. Ya UMKM akan kita blur aja deh. Soalnya tapi menurut aku ini belum siap banget untuk jualan Dubai coklat. Karena bentukannya doang warna coklat hijau. Nggak semuanya warna coklat hijau tuh Dubai coklat ya guys. Ini bahkan sama yang tadi gue bilang mint itu masih jauh yang tadi tuh yang warna mint. Karena sebenarnya warna mint Kataifi-nya masih real gitu. Apa kalau sampai dia jual mahal, parah banget sih menurut gue. Karena ini kayak belum siap jualan. Sorry banget nomor 10. Lanjut ke nomor 8. Ini cantik banget toppingan atasnya. Terus coklatnya another mengkilap profesional. Kelihatan ini aku bisa taruhan kayak ini gak homemade deh. Ini soalnya kayak bener-bener kayak hotel style gitu loh, mengkilap dan rapihnya. Kalau yang tadi sebelumnya aku bilang enak itu, dia tuh antara lapisan atas bawah balance tuh, coklatnya tipis sama tipis ya kan. Kalau yang ini tuh agak bawahnya ketebelan. Biasanya kalau yang ketebelan gini karena rasa pistachionya tuh kurang berasa. Padahal dia udah melt banget dah tuh. Lihat kan melt banget. Coklatnya agak keras tapi nih. Tuh, agak harus protek, tapi jujur dia isiannya banyak.
sayangnya coklatnya tebel, padahal udah enak banget. Isiannya parah. By the way, aku nggak fokus. Tadi aku malah nge-review nomor 10 dulu, nomor 9 terakhir. Tapi nggak apa-apa ya guys, intinya ini tetap kita sebutnya dia nomor 10 ya. Jujur dari semua yang aku coba sekarang, isian yang paling aku suka adalah yang ini. Ada asin-asinnya, tapi bukan kayak asin ditaruh garam gitu. Dan aku sukanya yang kayak gini nih, yang teksturnya itu melted gini, tapi tetap dapat crunchnya. Ini bener-bener tolong banget deh nomor 8 ya. Kalau sampai misalnya tiba-tiba tetap lo yang gue jadiin nomor 1, please banget adonan coklat di bagian bawahnya jangan setebel ini. Lo tuh udah enak banget. Coba latihan lagi bikin biar bawahnya tuh tipis, percaya deh. Ini terlalu too much tebelnya. Walaupun isian lo banyak dan udah enak, coklatnya tuh nanti jadi overpowering, jadi kurang effortless gitu digigitnya. Ini kalau bagian bawahnya ditipisin, balance sama atasnya, ini bener-bener the bomb, enak banget. 10 dari 10 yang nomor 8. Kayaknya walaupun mereka tebel, itu tetap aku bakal jadi juara 1 deh. Kalau sampai nomor 9 gak lebih banyak dari ini, karena isiannya. Karena kalau coklat mah semua orang udah jualan coklat, tapi kan isiannya nih lah tuh. Aku kalau jualan pasti akan bikin kayak gini juga sih, tuh melting. Nah ininya tuh kekurangannya di sini, coklat bawahnya tebel banget, nangis. Nomor 9 ya kan. Ini juga kalau aku pegang teksturnya coklatnya. Nah ini nih maksud aku, coba please banget nomor 8 bikinnya kayak gini. Nih lihat, bawahnya tuh tipis, atasnya tipis, jadi enak dimakannya, jangan tebel-tebel. Nah untuk ini warnanya emang gak terlalu hijau, tapi jujur loh tekstur dia juga melting banget tuh. Ini juga pasti pakai tahini. Jujur ini juga enak, tapi dia rasanya lebih kayak pistachio tahini kayak yang tadi, yang sebelumnya aku bilang ada tahini juga. Rasanya mirip banget versi. Kalau yang tadi lebih banyak kataifinya, kalau yang ini lebih banyak spreadnya gitu, jadi lebih melting aja. Kayaknya sih kalau secara segi rasa lebih balance yang sebelumnya, tapi mirip banget 11-12 ya. Oke, sekarang kita mendingan reveal dulu. Aku kayak udah tahu banget siapa yang bakal kalah, siapa yang bakal menang. Oke, ini dia yang ada di posisi tengah. Semoga yang menang worth it ya guys. Nah untuk yang nomor 4 ini jadi juara 4-nya. Dia rasanya enak banget, ada pistachionya, ada asinnya, ada gurihnya, tapi memang lebih kuat rasa tahininya. Makanya nggak aku taruh di 3 terdepan, karena kita ngejar mau yang ini kan aku yang nge-battle, jadi aku cari yang sesuai lidah aku ya. Kalau yang sesuai lidah aku pengen yang aroma pistachionya tuh kuat, ada asin-asinnya. Kalau dia tuh lebih kayak rasa tahini. Jadi kalau kalian mau nyari coklat yang aroma tahininya kuat, ya ini sih yang paling kuat. Tekstur meltednya perfect, coklatnya juga perfect, enak. Berapa, siapakah dia? Udah fix lo kalah. Yang Dubai nih yang viral sedunia ini nggak seenak itu, mohon maaf banget, jujur. Masih enakan pemenang kita di depan menurut gue ya. Oh my god, lo apa-apa kita sudah dikagetkan. Si Dubainya aja udah ada di sini. Oke, dah. Congrats Mix, bye. Berikutnya adalah nomor 6. Nah nomor 6 ini sebenarnya udah enak banget. Kekurangannya adalah dalamnya terlalu manis. Jadi manis ketemu manis, padahal dari secara olahan coklat, terus ketebalannya, terus balance antara kataifi dan sriracha tuh udah perfect banget, tapi dalamnya terlalu manis. Jadi kayak kurang balance gitu, kayak manis ketemu manis. Siapakah dia nomor 6? Saus 25. Oh, Heavenly Taste. Jujur untuk saus 25 ini murah karena dia isiannya banyak. Kalau menurut aku ya, isian kamu harus sedikit diasinin. Jadi nggak terlalu manis banget, bakalan juara umum nasional enak ya. Itu masukan dari aku, semoga diterima. Lanjut nomor 5. Nah yang nomor 5 ini yang paling unik karena rasanya itu bukan kayak ke pistachio, tapi dia nge-bake si kataifinya tuh aromatik parah. Jadi mengingatkan kita kayak makan kunafa. Atau kan kunafa yang kayak di kataifi digoreng, dalamnya ada cheese, nanti dipotong melt gitu. Nah ini ke situ arah wangi kataifinya gitu ya. Siapa dia nomor 5? Dia harganya 225.000 dari Delicia Crasiva. Oh, Delicia Crasiva. Sebenarnya udah enak banget sih, tapi kurang dapat gurih sama rasa pistachio. Tapi dari semua dia yang paling unik aroma kataifinya. Nomor 9. Nah, ini juga mirip banget si Fix Dubai ini. Dia tuh rasanya lebih kayak ke arah tahini ya. Cuman dia versi lebih melt aja, kurang kataifinya dan lebih ke arah manis. Dan rasa tahininya juga kuat. Kayaknya dia bener-bener beli ini terus dia coba recreate ya, karena dia doang yang pakai tahini nih. Siapa nomor 9? Iya, ini keating cake. Pakai tahini nggak, Beb? Coba deh, Beb. Penasaran. Aku juga nggak tahu sebenarnya dia pakai tahini atau enggak ya, guys. Tapi aku merasakan sekali aroma tahini di sini. Nanti kalian bisa make sure ke keating cake apakah dia pakai tahini apa bukan. Oke, congrats, sukses terus untuk keempatnya. Sekarang kita akan review dulu yang menurut aku kurang ya. Nomor 3, aku taruh di posisi belakang bukan karena nggak enak ya, tapi mungkin masih kurang aja dibanding yang lain. Tapi sebenarnya bukan yang nggak enak gitu ya. Dalamnya juga sebenarnya oke, tapi semuanya tuh masih di sisi kalau di lidah aku tuh agak kurang aja, kayak coklatnya kemanisan. Nomor 3 adalah
Oh, pelit-pelitin kok. Padahal dia enak banget loh coklatnya. Tapi menurut aku isiannya masih bisa sih dibikin lebih enak lagi gitu ya. Harganya berapa? Ya berarti kalau untuk 268 dia maaf banget mahal sih. Karena tadi ada yang 100 ribuan aja jauh lebih enak menurut aku. Lanjut, ini nomor 2 yang tadi aku review. Menurut aku lebih kuat rasa white coklatnya dibanding pistachionya gitu. Tapi seenggaknya dia kata IV-nya masih banyak gitu. Tapi manis dan rasa white coklat. Siapakah nomor 2? Harganya berapa? Iya berarti mahal sumpah kalau 200 ribu. Karena bener-bener minim banget rasa pistachionya lebih kayak white coklat. Siapa? Es Cantika. Enggak sih, sorry banget Beb. Ini nomor 10 jujur kayaknya memang agak homemade. Kita akan lihat dulu kalau misalnya nih UMKM aku tutup ya. Siapa harganya berapa? Wow mahal sumpah. Siapa? Ya tapi kayaknya ntar kalian kalau ngeliat di video atau FYP kalian yang bentuknya gini pasti ya berarti ini dia. Karena tebel banget cuy, sumpah coklatnya tebel banget. Terus rasanya bener-bener gak ada pistachionya. Yuk kita ke pemenang kita ya. Oke, ini dia pemenang kita. I'm so excited. Aku terangin dulu ya. Jadi, kalau misalnya si nomor 1 ini cetakannya seperti yang lain, bisa banget kemungkinan dia yang juara 1. Tapi karena cetakannya terlalu kecil, jadi menurut aku kurang berasa gitu ya. Nah, untuk juara 1 dan juara 2 kita, masing-masing ada poin plusnya. Untuk nomor 7, dia sebenarnya semuanya udah enak. Tapi memang kalau kita makan ada sedikit kayak butiran-butiran garam yang tidak merata gitu. Jadi asinnya tuh agak kayak ngagetin. Kadang tuh nggak ada asinnya, tetap kayak kegigit garam gitu loh. Sedangkan yang ini teksturnya perfecto banget isiannya, antara wangi pistachio, meltednya, crunchnya. Tapi kekurangannya coklatnya ketebelan banget yang bagian bawahnya. Please banget dong di develop lagi, bikin coklatnya tipisin, lo bakal perfect, tidak ada masukan lagi. Dari juara 3 dulu, siapakah ini? Karena menurut aku ini isiannya mirip banget sama kalau aku bikin gitu loh. Siapa? Studio Coklat. Tunggu deh, Studio Coklat yang gue review waktu itu. Emang enak sih dia, sumpah. Tuh kan, Studio Coklat lo harusnya juara 1, tau gak sih? Benerin cetakan lo, yang tebel. Jadi orang tuh puas gitu belinya. Padahal ini udah enak banget, makanya waktu review tuh pun gue bilang emang enak banget ya. Emang enak banget cuy, gue udah nyobain semuanya tetap balik ke dia. Harganya? Murah! Ya tapi kan kecil. Oke, lanjut. Ini nomor 7, udah enak banget. Siapa nomor 7? Harganya 130.000. Ini. Dari By Cheesecake. Congratulations By Cheesecake. Jadi juara 2 menurut aku kamu yang sudah paling mendekati paling enak. Kalau sampai dalamnya kamu bisa ratain, lebih melting gitu loh. Jadi pas ngaduk paste-nya kan kalau ada asin-asin tuh lebih merata. Itu kalian juara 1 sumpah. Enak banget, tapi ini juga enak. Berapa harga tadi? Murah banget dibanding semua ini worth it, oke? Nah, dan juara 1 kita adalah sayangnya coklatnya ketebelan nangis. Harganya? 520. Kok 520? Sumpah. Siapa nomor 8? Don Bake Shop tuh 280.000 itu karena just tip. Jadinya 500.000. Oh my god. Don Bake Shop, serius chefnya. Please banget dong bikin lapisannya yang tipis, bawahnya jadi enak banget, ketebelan. Padahal isiannya udah perfecto marito banget. Memang kalau secara packaging dia lebih bagus ya Don Bake Shop. Nah ini kita buka kalau langsung dari packagingnya, atasnya itu ternyata yang by Cheesecake kayak gini guys. Nah secara profesionalisme cetakan menurut aku sebenarnya dia lebih bagus sih dari yang Don Bake Shop. Karena Don Bake Shop tuh ternyata bawahnya tebel pol, lihat gak sih, tebel banget. Tuh beda kan? Dia jauh lebih tebel. Secara price point ya dan rasa yang kalian bisa dapat, ini yang worth it sih. Jadi kalau juara 1 as if isian mungkin Don Bake Shop, tapi secara price point dan keseluruhannya By Cheesecake sih menurut aku yang juara. Tapi Studio Coklat juga enak. Itu dia review battle coklat Dubai-nya, ternyata keren kan? Brand lokal bisa mengalahkan produk luar menurut aku. Sukses terus untuk ketiga brandnya. Semoga laris manis, dan komen di bawah kalian pengen ngeliat aku battle apa lagi. Jangan lupa untuk cobain skincare yang aku lagi pakai, HNH Skincare. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye!